Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Alboin Simarmata. Saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, makalah saya itu tentang berjudul Peran Kelembagaan dalam Pengembangan Agribisnis. Ini tentang mata kuliah perencanaan wilayah agribisnis. Oke. Next. Bab pertama, latar belakang. Bab 1 itu latar belakang. Sektor agribisnis merupakan sektor ekonomi terbesar dan terpenting dalam perekonomian nasional Indonesia. Sektor agribisnis menyerap lebih dari 75% angkatan kerja nasional, termasuk di dalamnya 21,3 juta unit usaha skala kecil berupa usaha rumah tangga pertanian. Apabila seluruh rumah tangga diperhitungkan, maka sekitar 80% dari penduduk nasional menggantungkan hidupnya pada sektor agribisnis, menurut Saragi tahun 2010. Peran kelembagaan agribisnis sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan pertanian, karena diharapkan akan mampu berkontribusi terhadap aksesibilitas petani, terhadap pengembangan sosial ekonomi petani, serta pasar. Agribisnis akan berjalan dengan baik jika tidak terjadi kesenjangan antara lembaga penunjang dengan kegiatan usahanya. Lanjut. Yang pertama itu di sini di bab pertama ada rumusan masalah. Di sini masalah yang diidentifikasi yaitu mengidentifikasi lembaga pendukung dan manfaat terhadap pengembangan agribisnis. Tujuan dari penulisan makalah ini itu guna dapat mengetahui dan mengidentifikasi lembaga-lembaga pendukung pengembangan terhadap agribisnis. Next. Di sini kita akan masuk pada bab 2. Yang pertama itu tinjauan pustaka. Ada menurut Moser 1981 menyatakan bahwa terdapat 2 syarat dalam pembangunan pertanian, yaitu yang pertama syarat mutlak. Syarat mutlak ini meliputi pasar untuk hasil pertanian, teknologi yang terus berkembang, tersedianya bahan-bahan produksi dan peralatan secara lokal, perangsang produksi bagi petani, serta pengangkutan. Yang kedua itu ada syarat pelancar. Syarat pelancar ini meliputi pendidikan pembangunan, kredit produksi, kegiatan gotong royong, perbaikan dan perluasan tanah ataupun lahan pertanian, serta perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian. Next. Dalam hal ini, pertanian tidak hanya bercocok tanam, beternak, menambah ikan, dan berkebun saja, tetapi juga bagaimana memproses dan memasarkan output-nya, serta bagaimana keterlibatan penunjang, menurut Saragi tahun 2010. Pembangunan kelembagaan pertanian sebagai penunjang keberhasilan agribisnis diperlukan karena yang pertama, proses pertanian memerlukan sumber daya tangguh yang didukung oleh infrastruktur, peralatan, dan kredit. Yang kedua, pembangunan kelembagaan petani lebih rumit daripada manajemen sumber daya alam karena memerlukan faktor pendukung dan unit-unit produksi. Yang ketiga, kegiatan pertanian mencakup rangkaian penyiapan input, mengubah input menjadi produk dengan tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan output menjadi lebih berharga. Yang keempat, kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dari pusat dan lokal. Yang kelima itu kompleksitas pertanian yang meliputi unit usaha dan kelembagaan sulit mencapai optimal. Next. Beberapa hasil penelitian tentang kelembagaan agribisnis, diantaranya Juraimi 2004 yang menyatakan bahwa terdapat 4 kelembagaan yang mendukung dalam keragaan sistem agribisnis kelapa sawit, yaitu kelompok tani, koperasi, PPL perkebunan, serta pembinaan perkebunan. Anantonio 2011 menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian, dengan memotivasi petani untuk mempartisipasi dalam kelembagaan petani, dengan memberikan muatan pada penguatan kapasitas individu petani sekaligus kapasitas kelembagaan petani. Lanjut. Di bab 3, di sini ada pembahasan tentang dari rumusan masalah itu mengidentifikasi lembaga pendukung pengembangan agribisnis. Ada beberapa kelembagaan yang telah diidentifikasi dapat mendukung pengembangan agribisnis, antara lain itu lembaga pemerintah, yang kedua lembaga pembiayaan, yang ketiga lembaga pemasaran dan distribusi, yang keempat lembaga koperasi, yang kelima lembaga pendidikan formal dan informal,
Yang keenam, lembaga penyuluhan pertanian lapangan. Yang ketujuh, lembaga riset. Dan yang terakhir, lembaga penjamin dan penanggung risiko. Next. Di sini kita akan masuk dalam studi kasus. Studi kasus. Di sini, pada studi kasus ini, saya mengambil dari peran kelembagaan dalam pengembangan agribisnis, agribisnis memperankan kelembagaan dalam pengembangan agribisnis di Mendong. Di dalam ini, kasus yang dikembangkan yaitu mengidentifikasi kelembagaan agribisnis yang berperan dalam usaha tani Mendong, mengetahui tingkat kinerja kelembagaan agribisnis dan usaha tani Mendong, dan mengetahui tingkat kepuasan petani terhadap kinerja kelembagaan agribisnis dalam usaha tani Mendong. Setelah dilakukannya penelitian di desa Mondong, maka menunjukkan untuk kinerja kelembagaan agribisnis bahwa petani merasa puas dengan kios sarana produksi, pedagang pengumpul, bandar, pengrajin, kelompok tani, penyuluh, dan perguruan tinggi yang cukup baik kinerjanya dalam menjalankan fungsinya dalam fungsi kelembagaan agribisnis pada usaha tani Mondong. Prioritas peningkatan fungsi kelembagaan terletak pada keberadaan koperasi, persyaratan pembelian Mondong, harga jual di Mendong, kelompok tani sebagai unit produksi dan penyediaan sarana. Next, Viva. Produksi serta pelatihan oleh Lembaga Informasi dan Teknologi, sedangkan untuk kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa kelembagaan agribisnis Mondong masih perlu ditingkatkan lagi agar mampu menghadapi tantangan persaingan dengan penguatan kemandirian petani melalui peningkatan fungsi kelompok tani sebagai unit produksi dan pengadaan sarana produksi sehingga ada peningkatan nilai tambah dan nilai tukar dari kegiatan usaha taninya dengan tidak terlepas dari adanya pelatihan penerapan inovasi teknologi dari lembaga terkait. Seperti apa yang diuraikan pada bab 3 tinjauan pustaka bab 2 tinjauan pustaka. Peran kelembagaan agribisnis sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan pertanian karena diharapkan akan mampu berkontribusi terhadap aksibilitas petani terhadap pengembangan sosial ekonomi petani serta pasar. Jika dikaitkan dengan sistem agribisnis, kelembagaan termasuk subsistem jasa penunjang di mana lembaga tersebut harus mampu berperan dalam menunjang terhadap kegiatan dalam subsistem pengadaan sarana produksi, usaha tani, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran. Petani sebagai pelaku utama adalah subjek dalam pembangunan agribisnis tersebut, yang merupakan konsumen dari jasa yang diberikan oleh lembaga penunjang agribisnis tersebut. Agribisnis akan berjalan dengan baik jika tidak terjadi kesenjangan antara lembaga penunjang dengan kegiatan usahanya. Lanjut. Dari hasil pembahasan dari makalah tersebut, maka ditariklah sebuah kesimpulan. Yang pertama, kelembagaan merupakan hal yang penting guna mendukung pengembangan agribisnis. Karena agribisnis tidak hanya on-farm activity, melainkan juga off-farm activity. Di mana guna melancarkan kegiatan tersebut butuh kelembagaan seperti kelembagaan pemerintah, pembiayaan, pemasaran, koperasi, pendidikan formal dan informal, penyuluhan pertanian lapangan, riset, penjamin, dan penanggung risiko. Ada kesimpulan yang sangat ditekankan dalam hal ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa penguatan kelembagaan dalam sistem agribisnis merupakan kunci kesejahteraan petani. Next. Oke, itu daftar pustakanya. Saya kira hanya ini dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.